Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan semua, kembali lagi dengan channel kesayangan kita, Islam itu Indah, yang tentunya akan selalu membawakan kabar menarik, berita menarik, kisah inspiratif seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Dan ya kawan-kawan, hari ini kita akan membahas kisah dari seorang Dr. Roger ya, dimana beliau ini berasal dari Irlandia dan dia memeluk agama Islam setelah dia meneliti Alkitab, dan dia mengaku bahwa konsep Trinitas membawanya memeluk agama Islam. Dan seperti apa kisah dari Dr. Roger ini, mari kita saksikan dan kita simak bersama-sama. Ini dia. Ya, alhamdulillah Islam terus berkembang dan arus mualaf setiap harinya terus berubah di seluruh jagat alam ini. Mereka tidak peduli dengan pemberitaan bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, Islam adalah agama teroris, Islam adalah agama ISIS. Nah, para mualaf adalah jawaban bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu indah, dan mereka percaya Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang membawa agama Islam. Nah, dengan agama inilah Allah menutup agama-agama yang sebelumnya. Nah, perkembangan Islam terus bertambah. Ini terbukti dari seorang dokter gigi asal Lugano ya, Irlandia Utara, yang masuk Islam. Dan kisahnya masuk Islam ini berawal ketika dia mulai melakukan penelitian Alkitab. Namanya adalah Roger. Roger Hayden adalah seorang dokter gigi dari Irlandia Utara dan kini menetap di Inggris dan bekerja di Inggris. Dia menceritakan bahwa dia dibesarkan dari keluarga Kristen dan kedua orang tuanya adalah orang Kristen yang dilahirkan kembali. Si Roger ini juga mengatakan meskipun dia dididik dengan ajaran Alkitab, tetapi dia tidak begitu percaya dengan ajaran Kristen. Dia juga mengatakan bahwa dia lebih suka hidup bersenang-senang dan hidup bebas tanpa ada batasan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ya yang ada di Inggris. Nah, tetapi si Roger juga menyatakan walaupun dia tidak percaya dengan ajaran Kristen dan tidak mengamalkan ajaran Alkitab, namun dia tetap percaya dengan adanya Tuhan. Perjalanannya masuk Islam ini berawal ketika dia mulai berpikir secara ilmiah dan dia mengakui adanya Big Bang. Meskipun dia mengakui teori tentang Big Bang ini tidak serta-merta mengesampingkan kemungkinan adanya Tuhan yang mengendalikan dan merencanakan peristiwa yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Salah satu pemikiran ilmiahnya adalah kita tidak mungkin muncul dari ketiadaan, dan kita tidak menciptakan diri kita sendiri, dan kita pasti diciptakan. Nah, dari pemikiran yang rasional inilah yang mana di dalam dirinya untuk selalu bertindak mencari jawaban. Dan yang dia cari adalah salah satunya tentang keberadaan Tuhan. Dia mengatakan dia selalu berpikir Tuhan dari waktu ke waktu, tapi hasil yang ia pikirkan tidak membawanya kepada sesuatu kenyataan di dalam hatinya. Walaupun demikian, dia masih berpikir secara rasional meskipun informasi yang dia dapatkan ini masih simpang siur ya, bahwa Tuhan itu ada. Dan si Roger ini pertama kali bertemu dengan orang muslim itu ketika dia masih kuliah dulu. Nah, sejak saat itulah dia terus berhubungan dengan kawan-kawannya yang orang muslim. Mereka sering melakukan diskusi ya. Sesekali mereka juga membahas tentang agama serta tentang keyakinan. Namun dari hasil diskusi itu nampaknya Roger ini masih teguh dengan pendiriannya bahwa ia ingin tetap dengan gaya hidupnya seperti orang barat, yaitu hidup bersenang-senang dan hidup bebas tanpa adanya batasan sekalipun.
kesenangan yang dia dapatkan di dunia ini membawanya kepada suatu kejenuhan ya, dimana semua hal mungkin sudah pernah dia lakukan sampai akhirnya dia bosan dan jenuh. Dan pada saat itu ia mencoba untuk mengubah gaya hidupnya yang gila menjadi seorang Kristen yang benar-benar taat. Namun di sisi lain dia juga ingin mencari tahu tentang agama yang lain dan mencoba untuk memahami apa yang membuat orang percaya terhadap agamanya. Niatnya untuk mengubah gaya hidupnya yang lama menjadi gaya hidup yang lebih baik dan bermoral. Dia ingin dirinya seperti orang Kristen yang dilahirkan kembali. Pemikiran yang rasional, bukan serta-merta menerima begitu saja ajaran Alkitab. Dia mencoba memulai mempelajari Alkitab sebelum dia menjadi orang yang terlahir kembali. Nah, di dalam Alkitab ada yang mengganjal hatinya, yaitu konsep Trinitas yang merupakan dasar teologi umat Kristen. Konsep Trinitas yaitu satu Bapa Allah, ada Roh Kudus, dan Tuhan Yesus. Suatu konsep yang sangat membingungkan, kata si Roger tersebut. Dasar itulah dia mencoba mempelajari dengan tujuan utamanya adalah bisa memahami konsep tersebut. Roger ini bingung ketika ia harus berdoa. Nah, Tuhan yang mana untuk meminta? Apakah Bapa Allah, Roh Kudus, atau Tuhan Yesus? Dia mengatakan bahwa masih ingat sebagai seorang anak yang meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan saya yakin apakah harus berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada Yesus. Dia memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan karena saya tahu jika dia menciptakan segalanya, maka dia akan mendengar saya dan membantu saya. Keingintahuan terhadap konsep Trinitas, dia mencoba mempertanyakan kepada beberapa pendeta, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa meyakinkan, dan dia terus membaca Alkitab untuk mencari kebenaran tentang konsep Trinitas yang masih mengganjal di dalam pikirannya sendiri. Dia juga mengatakan mengapa nabi-nabi perjanjian lama semua berdoa kepada Tuhan dan melakukan tindakan benar dengan harapan akan mendapat pengampunan dari Tuhan, dan kepada siapa Yesus itu berdoa. Si Dr. Roger ini juga menyebutkan bahwa dia juga mengatakan tidak ada penyebutan Trinitas di dalam perjanjian lama, dan banyak yang tidak memperdebatkan dalam perjanjian baru. Saya tahu Tuhan tidak berubah, dan saya berbicara dengan teman-teman saya yang ada di kampus, lalu bertukar pikiran dengan mereka ya. Ada yang Sikh, ada yang Katolik, ada yang ateis, dan ada juga yang Muslim. Dan diantara yang teman-teman saya ini bisa menjawab, hanya teman saya yang beragama Islam lah yang bisa menjawab pertanyaan saya. Islam memerintahkan penyembahan kepada satu Tuhan dan untuk tidak menyekutukan Dia, dan saya mulai tertarik dengan ajaran Islam. Saya terus membaca Alkitab dan membandingkannya dengan Al-Quran, kata si Dr. Roger tersebut. Muslim percaya bahwa Tuhan mengirimkan pesannya kepada umat manusia melalui nabi, ya, melalui nabi yang berbeda sejak zaman Adam sebagai manusia pertama, dan semua nabi percaya hanya kepada satu Tuhan, dan mereka juga percaya bahwa akan ada hari perhitungan ketika semua orang akan dibangkitkan dan dihakimi. Nah, hal itu membuatnya percaya dan yakin dengan ajaran Islam. Serta dalam beberapa bulan dengan petunjuk Allah, dokter gigi yang bernama Roger ini masuk ke agama Islam, dan setelah masuk agama Islam ia mengubah hidupnya 100%, dan dia mengatakan bahwa dia telah mengambil keputusan yang benar. Jadi terima kasih Tuhan, kata dia. Nah, dulu hidup saya egois, kini saya mencoba untuk membantu orang lain dan menyenangkan Tuhan saya. Dan dia menikah dengan seorang wanita yang sangat istimewa, dan dia berusaha untuk berkembang sebagai muslim yang sejati. Dan ya, mari kita doakan semoga Dr. Roger ini juga menjadi penyebar Islam di negaranya. Dan ya, itulah kawan-kawan kisah dari seorang Dr. Roger ya, dimana banyak sekali petualangannya menuju
agama Islam, dan hingga akhirnya dia berhenti di agama Islam karena dia merasa agama Islam lah yang mampu menjawab pertanyaannya, Al-Quran lah yang mampu menjawab segala macam keresahannya. Dan ya, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.